Hai, assalamualaikum. Balik lagi bareng saya Priyadi. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga ada manfaatnya ya teman-teman. Dan video ini merupakan video yang ke-25 kita membahas seputar CPNS di tahun 2021. Jadi jika teman-teman baru hadir di channel ini, teman-teman bisa cek video kita sebelumnya. Atau agar lebih mudah, teman-teman langsung saja deh ke bagian playlist dan cari playlist yang bernama Catatan CPNS 2021. Di channel ini kita juga membahas terkait tentang program bantuan sosial ya teman-teman, mulai dari program Kartu Prakerja, kemudian ada juga program BEPUM dan program-program bantuan pemerintah lainnya. Semoga dengan adanya channel ini teman-teman selalu up to date dengan perkembangan bantuan sosial maupun program-program pemerintah yang sedang dibuka. Amin. Dan khusus di video kali ini kita akan membahas terkait tentang formasi-formasi CPNS untuk teman-teman lulusan SMA ya. Jadi nanti kita bakal bahas formasi apa yang dibuka, dari instansi mana, kemudian syaratnya seperti apa, dan teman-teman bisa download sendiri. Nantinya kita akan kasihkan link untuk menuju surat keputusannya. Nah teman-teman sekalian, sebagai informasi saja untuk jenis seleksi, bagi teman-teman yang punya rekan-rekan guru itu sudah bisa memilih untuk yang P3K guru ya. Jadi kemarin kan kalau kemarin itu untuk jenis seleksinya itu hanya ada dua, yaitu CPNS dan P3K non guru. Untuk saat ini teman-teman sudah bisa akses untuk yang P3K gurunya. Nah jadi teman-teman, banyak sekali rekan-rekan yang meminta request, Bang, buatkan dong Bang untuk formasi khusus untuk SMA. Karena banyak juga rekan-rekan yang lulusan SMA pengen mendaftar sebagai seorang ASN. Oke, kita sudah menemukan banyak file-file dari formasi lulusan SMA dan bakal kita share setiap harinya untuk teman-teman sekalian. Oke, yang pertama ini langsung saja ya. Yang pertama adalah dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jadi ini adalah dari Kementerian Pusat ya teman-teman ya. Jadi kita lihat dulu untuk penempatannya. Ini biasanya ditempatkan di dekat daerah domisili dari teman-teman. Misalnya nih, teman-teman berasal dari Aceh ya, berarti nanti kalau lolos ditempatkan di kota Aceh, maksudnya di provinsi Aceh. Misalnya teman-teman berasal dari Pontianak, nah nanti kalau sudah lulus teman-teman bakal ditempatkan di Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak. Seperti itu ya. Jadi ini penempatannya banyak banget nih teman-teman. Oke. Nah, untuk Kemenkumham sendiri pada tahun 2021 sepertinya yang paling banyak membuka untuk lulusan SMA, SLTA, SMK sederajat ya. Jadi ada dua yang dibuka di sini. Yang pertama adalah penjaga tahanan, kemudian yang kedua adalah pemeriksa keimigrasian. Nah, peluangnya yang mana ya Bang? Yang banyak, tentu peluang yang banyak itu adalah yang penjaga tahanan, karena jumlah kebutuhan untuk penjaga tahanan sendiri yaitu ada 3.876 formasi ya teman-teman ya. Oke, jadi ini banyak banget khususnya bagi teman-teman yang pria, tapi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman yang berjenis kelamin wanita. Karena perbandingan kita lihat, pria itu ada 3.511 orang yang nantinya bakal diterima. Kemudian untuk wanita sendiri hanya ada 264 orang yang bakal diterima menjadi formasi penjaga tahanan. Oke, untuk penempatannya seperti biasa ada di 32 kantor wilayah. Jadi biasanya ditempatkan sekali lagi sesuai dengan domisili teman-teman sekalian. Oke, sudah kita ke penjaga tahanan. Untuk pemeriksaan keimigrasian, ini juga mengambil formasi dari lulusan SMA sederajat. Nanti jika teman-teman lulus bakal golongannya kalau tidak keliru itu 2C ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk jumlah kebutuhannya ada 95 teman-teman. Untuk pria 75 dan untuk wanita 15 ya. Oke. 9. Oh iya. Ini umumnya 95, kemudian ini juga untuk yang Papua dan Papua Barat ada 5 orang, jadi jumlahnya 95. Kalau yang ini untuk formasi umum, kalau teman-teman berasal dari putra dan putri Papua Kalimantan Barat, itu untuk pria ada 70 ya teman-teman, untuk wanita ada 9 khusus penjaga tahanan ya. Kemudian Papua Barat itu ada prianya ada 20
Ini ada wanita 2. Jadi khusus nanti. Kenapa khusus? Nanti bakal ada pengurangan passing grade, nilai passing grade. Biasanya seperti itu keuntungannya kalau teman-teman berasal dari putra-putri Papua dan Papua Barat. Untuk penempatan pemeriksaan keimigrasian seperti biasa di 32 kantor wilayah Kemenkumham yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya seperti tidak ada lagi yang di Kemenkumham yang membuka untuk teman-teman yang ada di lulusan SMA, SMK, dan MA sederajat. Oke, ini teman-teman bisa lihat seperti apa ketentuan syaratnya kan, tapi kita coba baca dulu. Ini adalah persyaratan umum ya teman-teman. Kita lihat dulu. Nah, ini tata cara pendaftaran dan dokumen persyaratan. Jadi jelas sepertinya di sini teman-teman bisa baca sendiri lah ya, untuk ketentuan-ketentuannya seperti apa, syarat umur seperti apa. Oke, kita coba scroll lagi ke bawah. Dan untuk tahapan seleksi, nih teman-teman bisa lihat ada berapa seleksi nantinya sampai teman-teman bisa menjadi seorang ASN di Kemenkumham ini. Nah, sistem kelulusan juga dijelaskan di sini. Oke, selesai ya. Jadi biasanya memang di Kemenkumham ini nanti bakal ada ujian wawancara, kemudian ada juga ujian keterampilan. Jadi teman-teman sekali lagi baca saja untuk syarat-syarat dan ketentuannya. Untuk file ini kita sudah upload, jadi teman-teman silahkan klik link yang ada di box deskripsi saja. Oke, seperti itu untuk yang kementerian pertama dari Kemenkumham. Selanjutnya kita ke ini ya teman-teman. Selanjutnya kita ke Kejaksaan Republik Indonesia atau Kejaksaan Agung. Nah, ini ada juga dari rekan-rekan yang lulusan SMA, dan SMK sederajat. SMA, SMK, dan MA sederajat maksudnya bisa juga melamar di formasi ini. Jadi kita lihat untuk yang lulusan SMA itu berada di bagian bawah ya teman-teman. Nah, ini ada 2 formasi. Yang pertama adalah pengadministrasian penanganan perkara, kemudian yang kedua adalah pengawal tahanan. Kita lihat formasinya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk pengadministrasian penanganan perkara sendiri itu ada 477 untuk formasi umumnya. Oke, ada 477 untuk formasi umumnya. Kita lihat di bagian atas. Oke, ini umum, ini putra-putri Papua dan Papua Barat, ini disabilitas, ini Kamlet. Oke, kita lihat dulu di sini. Nah, ini untuk Papua dan Papua Barat ya. Ini untuk Papua dan Papua Barat, sedangkan ini tadi disabilitas ada 15 orang untuk pengadministrasian penanganan perkara. Ini untuk umumnya ada 477 ya teman-teman ya. Jadi ini besar juga kemungkinan teman-teman bisa lolos. Nanti untuk SKD-nya nanti bakal 3 kali jumlah formasi. Misalnya formasinya 477, berarti nanti yang diterima 3 kali. Teman-teman kalikan saja 477 dikali 3. Nah, itulah yang nanti bakal lolos di tahap SKD. Kemudian selanjutnya sudah jelas ini pengawal tahanan, formasinya adalah 490. Oke, banyak juga ya. Jadi kalau teman-teman lebih pede, lebih percaya diri, saya sarankan ambil saja yang formasi umum. Karena jumlah peluangnya juga bisa bagus lolos ya teman-teman. Maksudnya peluangnya juga besar. Nah, untuk persyaratannya teman-teman bisa baca sendiri. Ini ada yang berbeda di sini untuk persyaratan khusus yang di sini teman-teman. Administrasian penanganan perkara berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 30 tahun. Oke. Nah, kalau teman-teman yang lulusan SMA ini berusia maksimal 30 tahun ya. Jadi bukan 28 tahun tadi. Ini informasi umumnya.
Oke, dan juga tidak mempersyaratkan TOEFL teman-teman, hanya ijazah sertifikat komputer minimal program Microsoft Office. Nah, memiliki nilai ijazah rata-rata 7. Apabila pelamar memiliki nilai yang tidak terdapat dalam ijazah, maka diambil dari nilai lain yang setara dengan ijazah. Oke, nah artinya kalau teman-teman ijazahnya belum keluar, ya bisa menggunakan SKL. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang pengawal tahanan. Nah, berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 28 tahun. Nah, oke. 28 tahun ya teman-teman untuk yang pengawal tahanan. Kemudian tinggi laki-laki sama 160, kemudian perempuan 155. Nanti minimal teman-teman ada sertifikat komputer, nanti karena diupload ya, nanti bakal diupload. Nah, teman-teman bisa baca sendiri ketentuannya. Dan sepertinya sudah cukup kita bahas ini. Nanti tinggal teman-teman download saja file aslinya, teman-teman pahami, kalau bisa di print out dan digaris bawahi pada bagian-bagian yang memang teman-teman mendaftar, bagian yang kalian daftar. Kalian lihat dulu persyaratannya seperti apa agar nanti bisa lolos di seleksi tahap administrasi. Seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Di next video kita akan coba update lagi instansi mana yang membuka untuk teman-teman lulusan SMA. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.